kelompok 3 kelas 11-1 yang beranggotakan saya Niko Justin Septriansa, saya Arini Mayang Fauni, saya Resti Amelia, saya Dela, saya Azera Pita. Kami akan membuat video pembelajaran materi tentang sistem kekebalan tubuh. Fungsi dari sistem kekebalan tubuh yaitu yang pertama, melawan parasit penyebab penyakit atau patogen seperti virus, bakteri, jamur, serta zat berbahaya lainnya. Kedua, mengeluarkan parasit dari dalam tubuh. Ketiga, mengenali zat dan menetralkan zat berbahaya yang berada di luar tubuh atau lingkungan. Yang keempat, sistem imun juga melawan atau mengawasi perubahan dari dalam tubuh yang berbahaya seperti sel tumor atau kanker. Terdapat dua jenis sistem pertahanan tubuh, yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Di dalam sistem pertahanan tubuh spesifik terdapat sistem pertahanan pertama yang meliputi kulit, membran mukosa, rambut hidung, silia trakea, serta cairan sekresi kulit. Dan pertahanan kedua yang meliputi inflamasi atau respon peradangan, sel-sel fagosit, serta protein antimikroba. Sedangkan di dalam pertahanan tubuh spesifik terdapat pertahanan ketiga yang meliputi limfosit atau sel darah putih yang terdiri dari sel B dan sel T, dan antibodi atau imunoglobulin. Jenis-jenis pertahanan tubuh non-spesifik terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertahanan tubuh di permukaan tubuh, dan yang kedua adalah respon peradangan atau inflamasi. Pertahanan di permukaan tubuh terbagi menjadi empat. Yang pertama, pertahanan fisik, dilakukan oleh lapisan terluar kulit dan juga membran mukosa. Lapisan terluar kulit terdiri dari sel-sel epitel yang tersusun rapat sehingga mencegah patogen sulit untuk menembusnya. Lapisan terluar kulit mengandung keratin dan juga sedikit air yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Membran mukosa juga melapisi lapisan pencernaan, pernafasan dan juga saluran kelamin yang berfungsi menghalangi masuknya patogen. Yang kedua, pertahanan mekanisme. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan juga silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikroba. Adapun silia yang terdapat pada trakea berfungsi untuk menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang ketiga adalah pertahanan secara kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Sekret tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Contohnya adalah minyak dan juga keringat. Kedua sekret tersebut memberikan suasana asam yang memiliki pH antara 3 hingga 5, sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Air liur, air mata, dan sekresi mukosa atau mukus mengandung enzim lisozim yang dapat membunuh bakteri. Enzim lisozim menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan juga mati. Yang terakhir adalah pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri baik yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dengan memperoleh nutrisi. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Gejala inflamasi: dolor, nyeri, rubor, kemerahan, kalor, panas, tumor, bengkak. Fungsi inflamasi: 1. Mencegah infeksi menyebar ke jaringan lain, mempercepat proses penyembuhan. 2. Sebagai sinyal adanya bahaya dan sebagai perintah agar sel darah putih melakukan fagositosis. 2. Respon peradangan inflamasi. Mekanisme inflamasi: 1.
jaringan mengalami luka rusak mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi merangsang mastosis, mengeluarkan histamin dan prostaglandin. 2. Pelebaran pembuluh darah mengakibatkan peningkatan kenikmatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah meningkat, mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit atau neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Daerah yang terinfeksi akan berwarna kemerahan, panas, bekak, dan terasa nyeri. 3. Sel fagosit merupakan kemudian memakan patogen melalui proses fagosit. Yang selanjutnya yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik terbagi menjadi dua, yaitu limfosit dan antibodi. Yang pertama, limfosit atau sel darah putih. Limfosit terdiri atas dua tipe, yaitu limfosit B, sel B, dan limfosit T, sel T. Sel B, proses pembentukan dan pematangannya terjadi di sumsum tulang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sel B plasma yang berfungsi membentuk antibodi. Yang kedua, sel B pengingat yang berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Yang ketiga, sel B pembelah berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Yang selanjutnya yaitu sel T. Proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T berperan dalam proses pembentukan kekebalan seluler. Sel T terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel T pembunuh yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta kanker secara langsung. Yang kedua, sel T pembantu. Sel T pembantu berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Yang ketiga, sel T supresor yang berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Baik, yang selanjutnya yaitu antibodi atau imunoglobulin atau IgG. Antibodi adalah senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Oleh karena itu, jenis antigen pada setiap kuman penyakit bersifat spesifik, maka diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis penyakit yang berbeda. Antibodi berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 5 tipe. Yang pertama yaitu IgM, yang kedua IgG, yang ketiga IgA, yang keempat IgD, dan yang kelima IgE. Cara kerja antibodi dalam mengaktifasi antigen, yang pertama adalah netralisasi, yang kedua agglutitasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat adalah fiksasi. Baik, mungkin hanya itu saja pemaparan materinya. Sekian dari saya. Terima kasih.